Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Mantan rekan Valentino Rossi di Yamaha yakni Jorge Lorenzo musim ini tak lagi menjadi pembalap tes MotoGP 2021 dan ingin bergelut di profesi yang baru. Menjadi pembalap MotoGP membuat Jorge Lorenzo stres. Ia lebih memilih berada di luar sirkuit namun masih berada di lingkungan MotoGP. Pembalap Spanyol itu ingin menjadi komentator di balapan MotoGP. Tak hanya itu, ia juga ingin menjadi manajer bagi para pembalap muda dan membagikan ilmunya saat menjadi pembalap MotoGP. Dua opsi itu yang setidaknya membuatnya tetap berada di pinggiran MotoGP. Jalan terbuka lainnya adalah menjadi komentator untuk beberapa TV atau memberikan pengalaman saya kepada beberapa pembalap muda dengan menjadi manajernya, ucap Jorge Lorenzo. Dari sekian pembalap MotoGP yang memilih berlatih dengan motocross, bintang Aprilia Alex Espargaro adalah pengecualian. Pembalap asal Spanyol yang tinggal di Andorra itu baru-baru ini menghabiskan banyak waktu dengan keluarga kecilnya. Di tengah cuaca yang sangat dingin, ia melahap beberapa kilometer di atas sepeda balapnya. Tak hanya jalanan mulus beraspal, ia juga melibas jalan setapak di tanah yang sebagian membeku. Alex Espargaro bergabung bersama tim balap sepeda profesional. Espargaro bersepeda di kamp latihan bersama dengan bintang lokal seperti Joan Jolobato dan Antonio Sotoguiro. Saya menderita pada hari pertama, tapi saya juga menikmatinya, ucap Espargaro. David Brivio pernah dihadapkan dengan pilihan sulit antara memilih Alex Rins dan Johann Zarco, yang saat itu sudah memiliki kontrak dengan Suzuki. Sebelum Zarco memainkan debutnya bersama skuad satelit Tech3, pembalap Prancis itu sebenarnya telah terikat kontrak dengan Suzuki. Suzuki melihat Zarco memiliki penampilan mengesankan ketika berkiprah di Moto2 2016, dan pabrikan Jepang itu tertarik merekrutnya pada tahun berikutnya. Langkah ini dilakukan Suzuki karena Maverick Vinales akan meninggalkan mereka untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha musim 2017. Brivio lalu menemukan pilihan sulit karena Alex Rins juga performa bagus. Selain itu, memilih Zarco juga bertentangan dengan filosofi tim yang ingin berkembang bersama pembalap muda. Brivio akhirnya memutuskan menggait Alex Rins dan bertandem dengan Andrea Iannone. Memasuki musim baru MotoGP 2017, Suzuki diperkuat dua pembalap anyar. Kami harus memilih antara Zarco dan Alex Rins, yang juga menunjukkan potensinya saat itu. Pilihan sulit, tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk merekrut Alex Rins, ucap Brivio. Beberapa orang mengkritik keputusan Suzuki karena telah memberi harapan palsu kepada Zarco. Terlebih, peraih dua gelar Moto2 itu menunjukkan penampilan cemerlang ketimbang Alex Rins. Kami mendapatkan banyak kritikan saat itu, karena Zarco yang bergabung dengan Yamaha Tech3 tampil kuat. Ia berhasil mendapatkan podium, sedangkan Alex Rins kurang beruntung karena mengalami cedera, ucap Brivio. Dorna Sport dan FIM telah merilis kalender 2021 yang telah direvisi dan tidak ada MotoGP Rusia di dalamnya.
setelah Badan Anti Doping Dunia WADA menyatakan larangan kejuaraan dunia apapun di Rusia. Berdasarkan keputusan Pengadilan Olahraga Internasional atas skandal doping di Rusia, kejuaraan olahraga dunia yang tunduk pada peraturan Badan Anti Doping Dunia tidak boleh menggelar kompetisi di sana hingga akhir 2022. Hal ini juga mencakup semua disiplin balap dari Federasi Motor Balap Dunia dan Federasi Automobil Dunia. Sejauh ini, WADA belum memberikan lampu hijau kepada FIM untuk menggelar kejuaraan dunia Ice Speedway Rusia 2021 di Togliatti pada pertengahan Februari mendatang. Itulah sebabnya kejuaraan dunia motocross dan kejuaraan dunia Superbike di Rusia terancam dibatalkan. Lebih buruk lagi, Rusia telah menutup perbatasannya untuk menahan pandemi COVID-19, yang membuat semua orang saat ini sulit mendapatkan visa untuk masuk ke negara tersebut. Hingga saat ini, sirkuit Igora juga belum mendapatkan lisensi homologasi Grade A dari FIM. Beberapa modifikasi yang dilakukan pada trek untuk mendapatkan lisensi tersebut juga belum sepenuhnya selesai. Jika situasi dengan WADA tak alami perubahan, kami tidak bisa membawa MotoGP ke Rusia untuk saat ini, ucap CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. Franco Morbidelli cukup terkejut dengan fenomena aneh yang terjadi pada motor keluaran baru Yamaha dengan motor tunggangannya yang lebih lawas. Keanehan itu terletak pada performa motor Yamaha YZR M1 sepanjang MotoGP musim lalu. Tetapi yang terjadi kemarin justru sebaliknya. Motor pabrikan kuat di awal musim. Fabio mendapatkan 2 gelar juara, namun kemudian menurun. Sedangkan motor 2019 yang saya tunggangi justru semakin membaik, ucap Morbidelli. Morbidelli sendiri meyakini bahwa kehebatan M1 2019 tetap tidak lepas dari kerja keras kru timnya. Meski menjadi yang tertinggal, modifikasi beberapa hal di motor itu tampaknya berjalan mulus sesuai rencana. Perbedaan ada pada yang kami lakukan. Kami bekerja keras dan menyelesaikan banyak hal. Ini tidak lepas dari kerja keras kru kami. Mereka telah melakukan banyak hal. Ini pendapat saya, ucap Morbidelli. Manajer tim Petronas Yamaha SRT Wilco Sillenberg mengaku tak bisa berhenti menyesali kegagalan Quartararo memanfaatkan absennya Marc Marquez pada musim lalu. Kami melewatkan kesempatan merebut gelar juara dunia, sebab tanpa Marc Marquez jelas itu adalah tujuan semua pembalap, ucap Wilco Sillenberg. Sedangkan hal lain yang membuat Wilco Sillenberg menyesal ialah performa Fabio Quartararo yang pasang surut. Saya pikir Fabio Quartararo adalah orang yang harus dikalahkan, tetapi kenyataannya justru berbeda. Musim 2020 sekali lagi membuktikan betapa sulitnya menjadi juara dunia, ucap Sillenberg. Ras dan Lazzali mengumumkan sponsor baru yakni Grand Power Generators dari Italia dalam sebuah video yang diposting di media sosial Instagram. Dalam video tersebut kita bisa melihat penampakan YZR M1 dengan nomor 46 milik Valentino Rossi. Meski dalam bentuk miniatur, tiruan model M1 Valentino Rossi sudah ada di meja Lazzali. Saat ini jutaan penggemar Valentino Rossi harus puas dengan model miniatur dari motornya di meja bos Petronas. Tetapi dalam beberapa hari ke depan, tanggal dan tempat peresmian presentasi secara online akan dirilis. Di MotoGP kami akan merasa senang karena bisa lebih dekat dengan dua idola hebat dari pembalap motor Italia yang tinggal beberapa kilometer dari pabrikan kami, yakni Valentino Rossi dan Franco Morbidelli. Kami sangat menantikan untuk memulai kolaborasi baru ini. Dan kami yakin bahwa bersama-sama kami akan mencapai hasil yang luar biasa, ucap Rafael Buclettini selaku CEO Grand Power System.
Rupanya kedatangan Rossi telah membawa sumbangan yang tidak kecil ke pundi-pundi tim Petronas. Saat ini menunggu hasil yang memuaskan The Doctor dan muridnya di lintasan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.